Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang telah lama dikenal sebagai raksasa industri dengan beragam perusahaan seperti Sony, Toyota, dan Panasonic yang membawa perubahan revolusioner dalam industri global. Kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka dikenal sebagai pusat inovasi, di mana robotika, otomotif, dan kecerdasan buatan terus berkembang dengan pesat. Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia mencatat bahwa Jepang merupakan salah satu negara dengan jumlah paten terbanyak di dunia, sebuah bukti nyata atas kekuatan inovatif yang ditorehkan negara ini. Lalu, dari kejayaan bidang elektronik dan otomotif, Jepang menjelma sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Stabilitas ekonominya menjadi pilar yang menopang kesejahteraan rakyat, sementara kebijakan industri dan teknologi cerdas memungkinkan negara ini untuk terus tumbuh, bahkan dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Tidak hanya itu, Jepang juga memiliki warisan budaya yang sangat kaya, mulai dari seni bela diri seperti kendo dan judo, hingga upacara teh yang hikmat dan seni pertunjukan seperti kabuki. Budaya Jepang tidak hanya dihargai di dalam negeri, tetapi juga mendapat tempat yang istimewa di berbagai belahan dunia. Manga dan anime yang dihasilkan negara ini bahkan mampu menjadi fenomena global, dengan jutaan penggemar di berbagai belahan dunia yang terinspirasi oleh kisah-kisah yang diceritakan dalam medium ini. Seni dan budaya Jepang adalah ekspresi kehalusan dan kesempurnaan yang sulit ditandingi. Dan hebatnya, Jepang mampu mempertahankan semua itu dengan baik di tengah segala kemegahan bidang teknologi yang telah mereka raih. Dengan segala kemewahan yang dimilikinya, Jepang seolah berdiri tanpa celah. Padahal di balik segala pencapaian ini, Jepang menyimpan luka yang merongrong dari dalam, sebuah fenomena yang disebut hikikomori. Di bawah permukaan kemajuan teknologi dan budaya yang cemerlang, tersembunyi jutaan jiwa yang terjebak dalam isolasi, menarik diri dari kehidupan sosial dan menutup diri di dalam kamar selama bertahun-tahun. Hikikomori adalah sebutan bagi mereka yang secara sukarela memutuskan untuk menarik diri dari kehidupan sosial, hidup dalam isolasi, dan menolak keluar dari rumah selama 6 bulan atau lebih. Pada tahun 2019 saja, Kementerian Kesehatan Jepang memperkirakan terdapat sekitar 1,15 juta orang yang hidup sebagai hikikomori, dan angka ini diperkirakan terus meningkat setiap tahun. Dari jumlah ini, banyak yang telah terisolasi selama lebih dari 7 tahun. Laporan lainnya menunjukkan bahwa 1 dari 10 keluarga Jepang memiliki anggota yang hidup sebagai hikikomori. Fakta ini menunjukkan bahwa fenomena hikikomori bukanlah masalah kecil, tetapi sebuah krisis sosial yang sangat serius. Para hikikomori hidup dalam kesendirian yang mencekam dan seringkali sama sekali terputus dari dunia luar. Dalam kamar yang sempit dan tertutup, mereka menghabiskan waktu dengan berlama-lama di depan layar komputer, tenggelam dalam dunia maya untuk melupakan dunia nyata yang mereka anggap terlalu keras. Mereka adalah generasi yang hilang, tenggelam dalam bayangan ketidakpastian, dan takut untuk menghadapi masyarakat yang penuh dengan tekanan. Dengan adanya fenomena hikikomori, Jepang mulai kehilangan keagungannya. Demikian ini karena hikikomori telah memunculkan ancaman nyata yang dapat meruntuhkan kekuatan Jepang di masa depan. Sebagaimana telah umum diketahui, Jepang sedang mengalami krisis tenaga kerja karena penurunan populasi, dan fenomena hikikomori semakin memperparah masalah ini. Dengan lebih dari 1 juta orang usia produktif yang terisolasi, hikikomori menyebabkan hilangnya kontribusi ekonomi yang signifikan. Ini berarti bahwa ketika Jepang sangat membutuhkan setiap tenaga kerja untuk menopang perekonomian yang kian menua, hikikomori justru menguras potensi produktif bangsa ini. Bank of Japan memperkirakan bahwa kurangnya partisipasi mereka dalam angkatan kerja
telah menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Berkurangnya populasi usia produktif akan memperparah krisis tenaga kerja. Saat ini, Jepang sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting seperti kesehatan, manufaktur, dan teknologi. Tanpa generasi muda yang cukup untuk menggantikan tenaga kerja yang pensiun, Jepang akan semakin kesulitan untuk mempertahankan produktivitas ekonominya. Laporan dari IMF menyatakan bahwa penuaan populasi Jepang dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% per tahun dalam beberapa dekade mendatang. Hikikomori juga berdampak langsung terhadap menurunnya angka kelahiran dan krisis demografi di negeri Jepang. Sebab dengan adanya fenomena ini, 1 dari 3 pria muda Jepang tidak terlibat dalam hubungan romantis. Dan fenomena ini memperburuk krisis demografi Jepang. Menurut survei dari Kabinet Office Jepang, sekitar 70% hikikomori tidak tertarik atau tidak pernah terlibat dalam hubungan romantis. Ini berarti mereka tidak hanya menarik diri dari kehidupan sosial, tetapi juga dari kemungkinan membangun keluarga. Sementara itu, Asosiasi Keluarga Berencana Jepang melaporkan bahwa 48% dari pria berusia 18 hingga 34 tahun dan 45% wanita dalam kelompok usia yang sama tidak memiliki pengalaman seksual. Fenomena ini disebut sebagai Sekusu Shinai Shokogun atau sindrom tidak tertarik pada hubungan romantis yang semakin memperburuk penurunan angka kelahiran. Maka, dengan angka kelahiran hanya 1,34 anak per wanita, Jepang menghadapi ancaman nyata berupa penurunan populasi yang drastis dalam beberapa dekade ke depan. Lalu akhirnya, kurangnya generasi muda yang cukup untuk menggantikan populasi yang menua mengancam stabilitas ekonomi dan sosial Jepang. Kemudian, seiring bertambahnya usia para hikikomori yang lebih tua, banyak dari mereka bergantung pada pensiunan orang tua untuk bertahan hidup. Ini dapat menciptakan tekanan tambahan pada sistem kesejahteraan sosial yang pada dasarnya memang sudah kewalahan dengan peningkatan jumlah penduduk lansia yang memerlukan perawatan. Ketika orang tua mereka telah meninggal, sebagian besar hikikomori akan bergantung pada bantuan dari pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan beban finansial yang harus ditanggung oleh negara. Penurunan angka kelahiran yang tajam dan tidak adanya generasi muda yang cukup untuk menggantikan populasi yang menua akan menyebabkan penurunan populasi yang drastis. Menurut laporan Lembaga Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial, populasi Jepang yang saat ini sekitar 126 juta orang diperkirakan akan menyusut menjadi 88 juta orang pada tahun 2065. Ini berarti Jepang akan kehilangan lebih dari sepertiga dari total populasinya dalam waktu kurang dari 50 tahun. Salah satu fenomena baru yang mengkhawatirkan terkait hikikomori adalah problem 80-50 yang mengacu pada situasi di mana para hikikomori yang berusia 50-an masih tinggal bersama orang tua mereka yang berusia 80-an. Orang tua yang lebih tua ini tidak hanya harus mendukung anak-anak mereka yang telah menyendiri selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga khawatir tentang apa yang akan terjadi pada anak-anak mereka setelah mereka meninggal. Fenomena ini semakin menambah beban psikologis dan finansial bagi banyak keluarga di Jepang. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Jepang, sebanyak 613.000 hikikomori berusia antara 40 hingga 64 tahun masih bergantung pada orang tua mereka. Dan lebih dari 50% keluarga dengan anggota hikikomori merasa tertekan secara emosional serta finansial. Kondisi ini semakin memperdalam keterasingan sosial karena mereka tidak memiliki kemandirian ekonomi dan cenderung terjebak dalam lingkaran ketergantungan. Hikikomori seringkali disertai dengan masalah kesehatan fisik dan mental yang parah, seperti depresi, kecemasan sosial, gangguan stres pasca trauma, dan fobia sosial.
Individu yang menjalani hidup dalam isolasi seringkali mengabaikan perawatan diri, termasuk nutrisi dan kebersihan yang buruk. Banyak hikikomori yang memiliki pola makan yang tidak sehat dan kurang berolahraga, yang hal ini dapat menyebabkan obesitas dan gangguan metabolisme lainnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan bahwa hikikomori cenderung lebih berisiko mengalami penyakit fisik yang terkait dengan gaya hidup tidak aktif. Di sisi lain, sebuah studi oleh Kyoto University mengungkapkan bahwa sebanyak 70% hikikomori memiliki masalah kesehatan mental yang serius dengan tingkat depresi yang tinggi. Karena stigma terhadap kesehatan mental di Jepang, banyak hikikomori yang tidak mendapatkan akses pada perawatan yang tepat, sehingga kondisi mereka memburuk seiring berjalannya waktu. Kemudian, hikikomori juga menimbulkan kasus-kasus kematian terisolasi yang disebut sebagai kodukushi. Kata kodukushi mengacu pada kematian seseorang yang ditemukan beberapa waktu setelah mereka meninggal, dan seringkali dalam keadaan hidup sendirian tanpa ada yang menyadari kematiannya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang semakin hidup dalam kondisi yang terasing, terutama di kota-kota besar di mana ikatan sosial dan komunitas semakin melemah. Menurut laporan Tokyo Metropolitan Government, jumlah kodukushi di kota Tokyo meningkat menjadi 4.000 kasus setiap tahun. Munculnya fenomena hikikomori di negeri Jepang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, akan tetapi merupakan hasil dari kompleksitas kondisi sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Jepang dikenal sebagai negara dengan sistem sosial yang sangat menekan keteraturan dan hierarkis. Budaya yang sangat menghargai keteraturan, ketaatan pada norma, serta keberhasilan individu dalam memenuhi peran sosial mereka menciptakan ekspektasi tinggi, terutama pada anak muda. Sistem pendidikan di Jepang misalnya dikenal sangat kompetitif, dengan ujian masuk sekolah dan universitas yang cukup ketat. Dengan demikian, para siswa dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan standar akademik yang tinggi dan harus menghadapi ujian yang menentukan masa depan karir mereka. Menurut survei Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, siswa Jepang memiliki tingkat kecemasan akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, dan tekanan ini seringkali memicu rasa takut akan kegagalan. Ditambah lagi, Jepang juga memiliki fenomena yang disebut sebagai ijime atau perundungan. Ijime adalah masalah sosial yang meluas di negeri Jepang. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, pada tahun 2020 saja, terdapat lebih dari 612.496 kasus ijime yang dilaporkan di berbagai sekolah Jepang. Ijime sering menyebabkan trauma mendalam pada korban yang merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekolah atau tempat kerja. Dan tentu saja, banyak pelaku hikikomori adalah korban ijime yang tidak mampu menghadapi tekanan dari rekan-rekan sebayanya. Kemudian, hal ini diperparah dengan adanya budaya malu dan kehilangan muka atau loss of face. Budaya Jepang sangat menghargai menjaga muka, dan rasa malu dapat menjadi alasan signifikan mengapa seseorang menarik diri dari kehidupan sosialnya. Ketika seseorang merasa gagal dalam memenuhi ekspektasi masyarakat atau keluarga, mereka lebih memilih untuk menyembunyikan diri daripada menghadapi rasa malu di hadapan orang lain. Menurut penelitian dari University of Tokyo, perasaan malu karena kegagalan akademik atau profesional adalah faktor signifikan dalam perkembangan hikikomori. Selain itu, di Jepang, stabilitas ekonomi seringkali dianggap sebagai indikator kesuksesan. Kendati demikian, kondisi ekonomi yang stagnan sejak los dekade pada tahun 1990-an membuat banyak generasi muda Jepang merasa tidak memiliki prospek yang cerah. Ini menciptakan generasi yang dikenal sebagai freeter, yaitu individu yang bekerja paruh waktu atau memiliki pekerjaan tidak tetap, yang tidak mampu mencapai stabilitas ekonomi.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Jepang, sekitar 40% pekerja di Jepang berstatus non-permanen atau bekerja paruh waktu. Kurangnya prospek karir jangka panjang menyebabkan generasi muda merasa kehilangan arah dan banyak dari mereka yang merasa terjebak dalam situasi tanpa harapan. Hal ini menambah tekanan sosial untuk memenuhi harapan karir dan ekonomi, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan hikikomori. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa fenomena hikikomori merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, meliputi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi. Kombinasi dari tekanan sosial yang besar, harapan untuk sukses, stigma terhadap kegagalan dan kurangnya dukungan kesehatan mental menciptakan lingkungan di mana individu rentan terhadap isolasi. Kemudian, ketergantungan pada teknologi memperparah isolasi ini, sementara perubahan dalam struktur ekonomi dan keluarga memperpanjang siklus ketergantungan dan isolasi. Tentu saja, hikikomori bukan sekedar gejala masalah individu, tetapi juga refleksi dari struktur masyarakat Jepang yang sangat terorganisir serta berorientasi pada prestasi, namun seringkali mengabaikan kebutuhan emosional serta psikologis individu. Tentu saja, dukungan sosial dan kebijakan kesehatan mental yang lebih inklusif sangat dibutuhkan untuk membantu individu yang mengalami fenomena ini untuk keluar dari siklus isolasi mereka.